Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 2324, Bapak Ibu jenis guru yang berhadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat. Dengan itu kita dapat beraktivitas seperti biasa. Salawat dan salam kita persembahkan kehadapan baginda kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang salah satu tugas saya sebagai CGP. Saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif yang saya terapkan di sekolah ini. Jadi saya minta waktunya sebentar untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat terutama untuk saya dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu juga semuanya. Baik, pertama tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu adalah sebuah nilai-nilai yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi yang kita bangun adalah nilai-nilai karakter yang ada pada siswa kita, karena kita guru. Mudah-mudahan nilai-nilai karakter itu akan tertanam bukan hanya sementara, ya, tapi tertanam untuk jangka panjang. Dan mudah-mudahan tertanam di mereka dan mereka dapat mengaplikasikan untuk mereka, ya. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaknya mampu berusaha menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan di sekolah. Ya, apa maksudnya yang nyaman dan menyenangkan? Nah, kita sekarang sudah dituntut yaitu merdeka belajar. Apa artinya merdeka belajar? Anak itu di sekolah, ya, belajar tanpa ada paksaan. Kita ubah paradigma kita. Kita tidak seperti dulu lagi. Belajar itu harus dipaksakan, ya. Semisal nih tangan kita ini digenggam, ada sebuah barang yang di dalamnya, ya. Siapa yang bisa membukanya? Ya. Dipaksa bisa terbuka, tapi secara paksaan. Bagaimana rasanya kalau dipaksa? Sakit rasanya. Begitu juga anak kita, Bapak Ibu, ya. Kalau dipaksa untuk kita terapkan, bisa dia membukanya, tapi rasanya sakit, ya. Nah, bagaimana supaya bisa dia menyenangkan? Pandai kita membujuknya, ya. Kalau dia sudah tertarik untuk membuka tangannya, maka akan dibukanya sendiri dengan senang hati. Nah, itulah artinya merdeka belajar, ya Bapak Ibu. Kemudian menyenangkan seperti tadi. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif di sekolah. Apa contoh budaya positif di sekolah, Bapak Ibu? Banyak, ya Bapak Ibu. Yang sudah kita lakukan apa? Coba ada yang bisa. Nah, kira-kira lah budaya positif yang sudah kita lakukan. Ada yang tahu? Sudah ada, ya Bapak Ibu. Salah satu contoh kita membaca Yasin setiap hari Jumat, ya Bu. Nah, itu salah satu budaya positif, ya. Itu salah satu budaya positif. Apa yang lain? Yang lain juga seperti sebetulnya sapa, ya, salam, senyum. Itu juga budaya positif yang kita lakukan, ya. Jadi konsepnya yang harus kita ketahui, pertama disiplin
positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol dirinya dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ya. Apa sebenarnya arti disiplin itu, Bapak Ibu? Ya. Apa pengaruhnya dengan nilai-nilai keindahan? Ya. Coba kita perhatikan makna disiplin. Disiplin ini kadang kita mengacu kepada menghukum, ya, supaya disiplin. Sebetulnya bukan. Menghukum itu adalah tindakan yang paling terakhir kita ambil, ya. Masih banyak tindakan lain supaya anak disiplin. Disiplin, ya, di pikiran kita dia mentaati aturan, betul ya. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, patuh. Jadi kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Salah sebetulnya, ya. Ya, salah satu yang penghukum tadi itulah alternatif terakhir. Disiplin ini ada hubungannya dengan kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Kebajikan ini salah satu contoh kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Di profil pelajar Pancasila ada kemarin juga dijelaskan waktu saya P2, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini ada 3 organisasi yang menyebutkan tentang kebajikan. Hampir sama saja, ya. Kebajikan itu tentang kebaikan yang ada pada diri anak, diri kita, ya. Ini 3 organisasi hampir sama semuanya, ya. Tentang beriman, bertakwa, mandiri, kejujuran dan sebagainya itu. Nah, apa disiplin? Disiplin itu menerapkan nilai-nilai kebajikan inilah. Menerapkan nilai-nilai kebajikan ini, dan nilai kebajikan ini hendaknya dapat diterapkan oleh mereka. Ya, dapat diterapkan oleh mereka dengan jangka yang panjang, bukan sementara. Bisa nilai ini diterapkan sementara, tapi sifatnya kadang kita menghukum. Ya, seharusnya bukan menghukum. Jadi konsep penerapan budaya positif di sekolah, tadi disiplin positif, ada nanti motivasi dan perilaku manusia, apa motivasi mereka untuk dapat berdisiplin, ya. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru, dan kemudian ada segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya ini banyak materi yang perlu disampaikan. Bagus materi ini, ya. Materi yang di modul 1.4 ini sangat bagus. Jadi saya ngambil ada 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol guru. Yang mana yang paling bagus sebagai kita sebagai guru sebenarnya? Ini sudah diteliti. Coba kita perhatikan dulu sebentar. Mudah-mudahan ini bagus sinyal.
Nih, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini diteliti oleh Dan Lawson dalam bukunya Restitusi School Disiplin tahun 1998. Ya, guru perlu meninjau kembali peran disiplin dalam ruang kelas. Ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua di rumah. Kita sebagai orang tua di rumah untuk anak kita, ya, untuk diterapkan ke mereka. 1, penghukum. Ya. Apa itu penghukum? Kita selalu nih ya Bapak Ibu. Penghukum sini jelas. Ini penghukum. Penghukum biasanya suara kita tinggi, nada suara kita tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, ya. Bahasanya agak kasar, ya. Nah, kalau kita sebagai seorang guru menjadi seorang penghukum, apa hasilnya terhadap anak? Maka secara penelitian, ya, kemungkinan murid marah. Hasilnya nih, ya, hasilnya murid akan menjadi pemarah, mendendam, sifatnya akan agresif. Itu kalau kita sebagai penghukum, ya. Karena dia rasanya terpaksa gitu ya. Jadi kalau kita terpaksa sama kita ya, kalau dimarah-marah rasanya gimana gitu kan. Agak berubah gitu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah nih gimana ya, nadanya suaranya memelas, melas gitu ya terhadap anak. Ya. Kamu ini bagaimana ini? Gitu ya. Jadi anak tuh merasa bersalah gitu ya. Pembuat merasa bersalah, biasa kita ke anak-anak ya, supaya dia merasa bersalah gitu kan. Ini lebih bagus daripada penghukum tadi. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Dia terasa dia macam gagal gitu. Ya, dapat diterapkan oleh mereka dengan jangka yang panjang, bukan sementara. Bisa nilai ini diterapkan sementara, tapi sifatnya kadang kita menghukum. Ya, seharusnya bukan menghukum. Jadi konsep penerapan budaya positif di sekolah, tadi disiplin positif, ada nanti motivasi dan perilaku manusia, apa motivasi mereka untuk dapat berdisiplin, ya. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian ada segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya ini banyak materi yang perlu disampaikan. Bagus materi ini ya, materi yang di modul 1.4 ini sangat bagus. Jadi saya ngambil ada 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol guru. Yang mana yang paling bagus bagi kita sebagai guru sebenarnya? Ini sudah diteliti. Coba kita perhatikan dulu sebentar. Mudah-mudahan ini bagus sinyal.
Nih, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini diteliti oleh Dan Lawson dalam bukunya Restitusi School Disiplin tahun 1998. Ya, guru perlu meninjau kembali peran disiplin dalam ruang kelas. Ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua di rumah. Kita sebagai orang tua di rumah untuk anak kita, ya, untuk diterapkan ke mereka. 1, penghukum. Ya. Apa itu penghukum? Kita selalu nih ya Bapak Ibu. Penghukum sini jelas. Ini penghukum. Penghukum biasanya suara kita tinggi, nada suara kita tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, ya. Bahasanya agak kasar, ya. Nah, kalau kita sebagai seorang guru menjadi seorang penghukum, apa hasilnya terhadap anak? Maka secara penelitian, ya, kemungkinan murid marah. Hasilnya nih, ya, hasilnya murid akan menjadi pemarah, mendendam, sifatnya akan agresif. Itu kalau kita sebagai penghukum, ya. Karena dia rasanya terpaksa gitu ya. Jadi kalau kita terpaksa sama kita ya, kalau dimarah-marah rasanya gimana gitu kan. Agak berubah gitu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah nih gimana ya, nadanya suaranya memelas gitu ya terhadap anak, ya. Kamu ini bagaimana ini, gitu ya. Jadi anak tuh merasa bersalah gitu ya. Pembuat merasa bersalah, biasa kita ke anak-anak ya, supaya dia merasa bersalah gitu kan. Ini lebih bagus daripada penghukum tadi. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Dia terasa dia macam gagal gitu ya. Macam begitu ya. Macam putus asa. Hasil dari kalau kita buat mereka merasa bersalah. Terus sebagai teman, ya, sebagai teman biasa kita merangkul dia dan sebagainya. Ya, ini agak lebih meningkat, merangkul dia dan sebagainya. Nah, hasilnya apa? Memang bagus anak dekat dengan kita dan sebagainya. Hasilnya dia tergantung sama kita. Jadi kalau tidak ada kita, nah itu, ya. Kadang dia kurang semangat kalau tak ada kita. Itu hasil kalau kita sebagai temannya, dia tidak bisa berkolaborasi dengan yang lain, tetap sama kita juga. Itu hasil dari kalau kita sebagai guru, posisi kita sebagai teman. Sebagai pemantau, apa itu sebagai pemantau? Pemantau itu kita sudah buat aturan, ya, kita sudah buat aturan. Dia melanggar aturan itu, jadi kita patokkan pada aturan tadi, konsekuensi dia melanggar aturan, ya. Semisal gini, misalnya aturan itu jika murid terlambat, maka murid tidak boleh istirahat pada istirahat pertama misalkan. Nah, jadi kita kasih gitu ke murid. Nah, kamu hari ini kamu terlambat, ya, kamu terlambat. Kamu tahu konsekuensinya? Kamu melanggar peraturan, kamu tidak boleh istirahat kedua. Ya, Bu. Seperti itu aja. Tapi apa hasilnya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena tengah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi, ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman di situ, ya. Masih ada dia tidak nyaman. Jadi yang merdekanya tadi belum dapat kita. Yang merdekanya. Nah, jadi posisi guru yang paling bagus adalah posisi guru manajer. Apa itu manajer? Manajer tuh kita merangkul, kita panggil, ya. Kita beri dia pengetahuan atau solusi. Kita tanyakan, apa alasannya? Ngapa kamu kok bisa seperti ini? Ngapa kamu kok bisa terlambat? Ya. Ngapa kok kamu bisa melanggar peraturan yang sudah kita buat? Ya.
Jadi sebelum sampai ke manajer nih Bapak Ibu, kita sebetulnya harus sepakat dulu di dalam kelas membuat peraturan di kelas. Sekarang bukan peraturan lagi namanya. Sekarang dinamakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kita buat secara bersama, ya, aturan yang ada di kelas secara bersama. Kita tanyakan murid satu-satu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan di dalam kelas? Apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas? Suruh mereka nyebutkan satu-satu. Nah, sehingga yang disebutkannya tadi itu menurut dia yakin bahwa itu tak boleh dilanggar. Jadi waktu dia melanggar itu kita diskusikan dengan dia. Jadi sebagai manajer tadi kita banyak bertanya nih ke murid kita, ya. Jadi dengan gaya yang yang santai dan sebagainya itu kita bertanya apa alasannya. Nah, kita kasih solusi, ya. Nanti saya buka YouTube-nya Guru Sebagai Manajer nih, ya. Nah, hasilnya apa? Mana kemarin ya? Ya, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid, pada mereka, ya, dan memberi jalan keluar kepada mereka. Dia tahu, maksudnya kita memberikan solusi kepada dia, dia juga mencari solusi, dan mudah-mudahan solusinya itu dapat dia atasi sendiri, gitu maksudnya. Jadi dia tidak tergantung kepada kita, dia melanggar keyakinan kelas, dia bisa mengatasinya, ya. Nah, jadi kita sebagai guru yang sebaiknya itu adalah sebagai manajer. Kemarin juga saya terapkan juga, ya. Saya juga masih belajar, ya. Hasilnya belum tahu apa hasilnya. Tapi ini sudah berdasarkan penelitian dan diakui oleh banyak sekolah bahwa kalau menerapkan menerapkan yang ini berhasil, ya, ke anaknya yang dikatakan merdeka belajar tadi disebutkan. Cuma di sini tidak ada videonya. 5 posisi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosem dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
sebelum sampai sini, yang tadi saya lanjutkan dulu ya, yang tadi sebelum sampai di sini. Jadi yang sudah saya lakukan dalam penerapan disiplin positif di sekolah ini, yaitu nih, keyakinan kelas tadi. Ini sudah saya buat di dalam kelas, ya. Jadi buatnya secara bersama-sama. Saya suruh mereka menyebutkan kira-kira keyakinan apa yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, itu tadi video yang saya bagikan. Tapi saya juga belajar karena ini adalah teori yang sudah dilakukan. Jadi teori itu sudah diterapkan dan banyak juga kalau tak banyak berhasil mungkin tak dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk kita. Karena mungkin sudah berhasil teori ini, jadi mungkin sebagai bahan pembelajaran untuk kita. Kemarin saya menerapkan itu ya, Bu Nana, di kelas. Tapi itu kan secara skenario ya. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Tapi senang atau susah kita tak tahu cara menerapkannya. Ya Bapak Ibu, saya minta satu saja refleksi atau tanggapan lah, ya, materi yang telah saya berikan pada hari ini untuk menjadi apa saya. Sini Pak. Kalau artian kemana-mana Pak. Makin kita kasih dana mereka, makin belum mereka. Artian akuai. Iya betul. Soalnya kan anak kan tak semuanya sama. Betul. Sedangkan tadi yang dibilang itu kan itu di kota kan. Di kota di situ mungkin itu tingkat SMA mungkin kan dia paham. Nanti Kalau tingkat SD belum bisa. Bisa ya. Coba kasih tanggapan satu dulu. Gimana menurut Ibu? Kasih tanggapan. Kalau Pak Abu bertanya nih, kalau bertanya saya belum bisa ngasih solusinya. Atau Bapak kasih tanggapan? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran ini memang sangat luar biasa. Jadi kita sebagai guru memang harus banyak merubah sikap dan rasa tanggung jawab terhadap anak-anak kita, di mana anak-anak kita itu sebetulnya tidak dikatakan anak yang bodoh atau anak yang kurang mampu itu boleh lah, tapi dikatakan bodoh tidak, cuman belum mendapatkan guru yang pas saja. Jadi salah satu mencari guru yang pas ini, ya inilah modelnya harus dirubah. Guru itu merupakan salah satu model. Jangan modelnya itu di Jakarta sana yang berlenggak-lenggok di depan pentas. Tidak, kita guru merupakan salah satu model yang paling pertama. Jadi kalau kita ini memang agak sulit merubah Pak Bu, saya paham betul karena kita karakter waktu dididik dulu berbeda dengan waktu merdeka belajar ini. Kalau dulu didikannya otoriter, alhamdulillah berhasil, tapi situasinya yang sangat berbeda. Kemudian anak-anak kita ini, cobalah kita pahami mereka. Kalau mereka ini selama ini kita didik dengan otoriter tadi tak bisa, coba dilakukan dengan pendekatan. Maka kita berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang ikut guru penggerak ini. Inilah nanti salah satu untuk merubah sistem dan cara kita mengajar di depan anak-anak kita, dan bersikap juga berperilaku terhadap perubahan-perubahan daripada anak-anak didik kita nanti ke depannya. Jadi kami tidak mengatakan Bapak dan Ibu tidak berhasil, tidak, semua berhasil Bu. Tidak ada yang
yang salah, tidak ada. Cuman mungkin karena perjalanan waktu perlu inovasi-inovasi yang harus kita rubah, yang harus kita ikuti, yang harus kita pahami bersama. Ya, karena anak-anak kita dulu umurnya sudah sekian tahun baru masuk, kita sekarang mungkin di bawahnya sudah masuk, mungkin juga pengaruh daripada segi umur. Kemudian materi. Kita kalau mau berhasil, kita pahamkan dulu anak. Seperti yang Bapak katakan tadi, bagaimana cara membuka tangan. Dipaksa bisa, tapi tidak harus pakai paksaan. Tapi makanya setiap pembelajaran itu dipahamkan dulu. Anak dikenalkan yang sederhana, mudah-mudahan dengan sederhana itu nanti dia akan membawa dirinya mengalami suatu perubahan. Contohnya misalnya membaca, ya ini sulit betul membaca, tapi kita harus ada kontrol lah ya, disiplin tadi, punya kesepakatan. Anak tidak bisa membaca. Hari ini Medina kita membuat keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kepatuhan kita mentaati aturan yang kami yakini, ya, yang kami yakini dan kita sepakati bersama. Nanti kalau sudah kami yakini, kita sepakati bersama, keyakinan itu akan kita apa? Kita jalani bersama-sama, ya. Kita jalani bersama-sama. Nah, Bapak minta kepada kalian semua punya satu keyakinan kelas. Ya, menurut kamu satu saja sebutkan keyakinan kelas menurut kamu itu penting supaya di dalam kelas kita teratur. Ya, kita di dalam kelas teratur. Ya, mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah maupun di kelas. Ya, jadi kalau sudah nanti kita sudah menyepakati keyakinan itu, kita buat di dinding, ya, kita contohkan di dinding. Oke, Bapak minta satu-satu ya, yang bisa menyebutkan keyakinan kelas, ya. Bapak tulis satu-satu. Coba siapa dulu yang bisa menyebutkan keyakinan kelas? Coba dari Alif dulu, ya. Alif. Keyakinan kelas. Alif. Tidak boleh mengeluarkan baju pelajaran apapun ataupun di luar pelajaran. Apa? Tidak boleh mengeluarkan baju pelajaran. Oke, Alif dulu. Alif. Tidak boleh mengeluarkan baju. Oke, tidak boleh mengeluarkan baju. Tidak boleh mengeluarkan baju. Di baju harus rapi, ya. Siapa lagi? Ira? Saling menolong sesama teman. Apa contohnya, Ira? Menolong teman dalam kelas apa contohnya? Ya, ya, yang punya pulpen dipinjam, itu saling menolong. Adina, ya, saling menolong. Siapa lagi? Ayu. Ayu? Hah? Wajib piket setiap hari. Ya, bagus. Harus piket setiap hari, ya. Harus mengikuti roster. Ya. Piket. Tapi setelah kita buat keyakinan ini, tak ada lagi yang tak piket lagi, ya. Tidak boleh makan di dalam kelas. Andri, apa? Tidak boleh? Ya, tidak boleh memakai sendal. Ada lagi? Cukup? Cukup, ya? Jadi ini menurut kita
kita adalah keyakinan. Maka ini harus kamu yakini dan kamu taati. Ya, keyakinan kelas ini. Ya. Kalau ada yang melanggar, Bapak panggil. Ya. Nah, kenapa kalian melanggar? Nanti Bapak bilang alasannya. Ya. Ini kita sudah membuat keyakinan, harus kita taati bersama. Oke? Kita coba. Keyakinan sudah kita buat. Ada 11 keyakinan kelas kita. Ada tidak keyakinan dari 11 nilai yang harus kita buang? Enggak kan? Semuanya harus kita patuhi. Harus kita yakini, kita terapkan dalam kelas. Pertama, tidak boleh mengeluarkan baju. Kedua, saling menolong. Tiga, piket setiap hari berdasar jadwal piket. Keempat, laki-laki tidak boleh berambut panjang dalam kelas kecuali kaki. Oke, jadi 11 ini semuanya kita yakini bahwa ini akan kita patuhi di dalam kelas. Ya. Baik. Sekarang, oke. Sudah selesai kita sepakati bersama, ya. Sudah selesai kita sepakati bersama. Sekarang kalian menuliskan keyakinan kelas yang kamu buat tadi ke dalam kertas ini, ya. Bagus-bagus buatnya. Nanti kamu tempelkan di karton yang sudah Bapak sediakan di sana, ya. Jadi ini adalah keyakinan yang sudah kamu buat. Bisa? Iya. Baik. Bilang. Tulis. Tulis. Nanti lah. Tulis. Nanti kita tambahkan di. Tulis sekarang tulis. Sudah siap? Kamu tuliskan, silakan. Secara anti, kamu menampang di keyakinan kelas yang kita buat ini, ya. Bilang sama ini. Ya. Nah, silakan duduk. Lanjut, Alif sama Andira. Lanjut, Dani sama Dani. Ayo. Terima kasih. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Coba dengar. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini dapat kita patuhi dan kami yakini bahwa inilah aturan yang harus kita taati di dalam kelas. Ya, kalau kalian tidak mentaati aturan, nanti Bapak panggil mengapa kalian tidak mentaati aturan itu. Baik, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Oke, tadi di dalam kelas waktu Bapak masuk, Bapak melihat kamu mengeluarkan baju. Betul Daniel? Betul? Ya. Mengeluarkan baju itu bagus apa tidak Daniel? Bagus atau tidak? Tidak. Kalau tidak bagus. Nah, melanggar keyakinan kelas kita? Kita sudah berkeyakinan kelas? Tidak, sudah tahu. Oke Daniel. Melanggar keyakinan kelas kita? Kita sudah berkeyakinan kelas? Tidak, sudah tahu. Oke Daniel. Bapak mau menyalahkan kami tidak, tapi kita sama-sama cari solusi, ya. Solusinya supaya kamu tidak keluarkan baju. Coba Bapak tanya kamu sama kamu. Kenapa kamu tadi mengeluarkan baju? Supaya kelihatan keren. Oh, tapi kalau kamu merasa kalau mengeluarkan baju itu kelihatan keren ya. Nah, coba lihat teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain semuanya rapi, masukkan ke dalam bajunya. Bagus ya? Bagus ya. Nah, sementara kamu sendiri bajunya dibuka. Kan kelihatan nggak bagus ya? Iya. Nah, sekarang ini bajunya dibuka. Kan kelihatan nggak bagus ya? Iya. Nah, sekarang ini macam mana kamu melihatnya? Mana yang bagus tadi? Yang masukkan baju apa tidak? Iya, yang masukkan baju. Nah, kemarin kita sudah buat keyakinan kelas bersama, ya. Apa keyakinan kelas? Kelasnya. Apa keyakinan kelas? Kelasnya. Mengenai baju? Dilarang buka baju. Iya, dilarang buka baju, ya. Dalam melepaskan baju dilarang kemarin kan? Waktu berkeyakinan. Kan? Waktu berkeyakinan. Supaya kamu mentaati keyakinan, apa yang harus kamu lakukan? Masukkan baju. Kapan kamu bisa mulai? Besok. Ya. Mulai besok, kamu sudah tidak akan mengeluarkan baju lagi. Ya. Nah, masukkan baju supaya rapi. Seperti teman-teman. Bisa Daniel? Mudah-mudahan bisa ya Daniel. Itu sudah menjadi keyakinan kita bersama kan? Terima kasih Daniel. Mudah-mudahan kamu besok sudah bisa masukkan baju ke dalam celana ya. Terima kasih Daniel. Pas dulu. Oke, silakan. Tadi waktu Bapak antar sebentar, waktu belajar, Bapak kasih tugas sekalian. Ada teman kalian bilang, ya, bahwa kalian itu makan di dalam perut. Betul apa tidak? Betul. Apakah perbuatan itu bagus atau tidak? Tidak. Kenapa tak bagus? Ya, ayo bisa. Kita sudah buat kesepakatan kelas. Keyakinan kelas sudah buat kita ya. Siapa? Nah, Bapak tahu itu adalah perbuatan yang melanggar keyakinan. Kita sudah sepakat, sudah yakin, ya, kita yakin bersama bahwa kita di dalam kelas Tidak boleh makan. tidak boleh makan. Nah, sekarang Bapak bukan mau menyalahkan kalian, tapi Bapak mau cari solusinya, ya, supaya kalian tidak berbuat lagi, ya. Nah, setiap orang pasti berbuat salah, Bapak juga pernah berbuat salah, tapi kita perbaiki bersama-sama, ya. Nah, Bapak mau tanya sama Nila, kenapa kalian tadi makan di
Apa yang harus kalian lakukan supaya tidak menghadapi krisis? Pertama makan itu. Serapan dari rumah Pak. Apa ya? Serapan dari rumah Pak. Bisa serapan di rumah? Bisa Pak. Bisa. Serapan disediakan kan sama mama? Nah, besok kira-kira bisa serapan dari rumah dulu? Bisa Pak. Bagus. Nah, ini supaya kalian tidak melanggar lagi tapi nanti kita sepakati kalian harus serapan di Rumah. rumah. Bisa kembali. Kami sangat senang cara Bapak Guru memberikan solusi agar kami tidak makan dalam kelas. Kami akan memperbaiki kesalahan kami dengan senang hati. Kami tidak mengulanginya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bosan Nasari, guru dari SDN 23. Baru saja kami menyaksikan paparan dari Bapak Patonik SPD ini masalah gaya positif. Untuk itu saya akan melaksanakan atau merefleksi paparan-paparan yang dilakukan oleh Bapak Tonik SPD MPD. Adapun budaya positif ini menurut saya sangat-sangat baik sekali, sangat bagus karena budaya positif ini sangat-sangat membantu sekali dalam hal menjaga sikap anak agar tidak berbohong kepada gurunya serta membuat anak bersemangat untuk datang ke sekolah. Inti dari semua ini, budaya positif ini, bagaimana cara kita memerdekakan murid atau supaya anak murid itu merasa dimerdekakan dalam hal belajar ini. Baiklah, adapun 5 posisi kontrol yang dipaparkan oleh Bapak Patonik SPD jadi MPD, yaitu yang pertama ada guru khusus untuk menghukum, ada guru untuk membuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, dan 4 ada guru sebagai pemantau, dan terakhir ada guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini menurut saya semuanya bagus asalkan tidak melebihi batas dan tidak melanggar etika kita sebagai guru. Saya akan memaparkan satu persatu, yaitu masalah menghukum anak. Menurut saya kita tidak perlu terlalu cepat memberi hukuman kepada anak. Kita harus meneliti dulu apa penyebab anak itu, contohnya terlambat sekolah, malas buat PR dan sebagainya. Kita harus teliti dulu. Maka daripada itu kita meneliti bukan hanya di sekolah, kita harus bekerjasama dengan orang tua untuk supaya anak yang kita didik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Boleh kita membuat anak itu merasa bersalah demi kebaikan dia, sehingga anak kita tidak berbuat yang tidak sepantasnya harus dibuat oleh seorang siswa. Kita harus memberi masukan-masukan kepada murid kita agar murid kita sadar dengan kesalahan. Sudah itu masalah guru sebagai teman. Menurut saya guru sebagai teman ini sangat baik sekali. Kita mendekatkan diri kepada murid sehingga murid merasa dekat. Akibat dari murid merasa dekat kepada kita, mudah-mudahan apa yang kita berikan, apa yang kita
sampaikan kepada murid tersebut dengan ikhlas anak kita untuk mengerjakan baik itu pelajaran dan lain-lain. Yang keempat, ada guru sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu bagus, menurut saya sangat-sangat bagus. Anak itu memang harus dipantau supaya dia tidak lagi dengan sewenang-wenang membuat kegaduhan di sekolah ini. Maka daripada itu kita harus terus pantau anak supaya bisa jalan tegak lurus ke depan. Yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini kita memang sangat-sangat sulit. Namun kita sebagai pengajar, pendidik harus menguasai segalanya sehingga kita dapat menjadi guru sebagai manajer ini. Intinya bagaimana cara kita sebagai guru memerdekakan anak murid dan anak merasa merdeka, bagaimana beliau dapat menerima segala pelajaran dari guru tanpa ada beban, sehingga murid menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Patonik SPD MPD yang telah memberi paparan demi paparan sehingga guru mendapat pencerahan dari Bapak Patonik. Untuk itu saya mengimbau kepada diri saya sendiri dan teman-teman agar bisa mengikuti menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Patonik sebagai guru SDN 23 Rupat ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Ana Nurjanah, rekan dari Bapak Muhammad Patonik, yang mana beliau selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang sedang melaksanakan kegiatannya. Di sini saya akan merefleksikan materi yang telah beliau sampaikan, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Tadi beliau sudah menjelaskan tentang disiplin positif dan menjelaskan contoh apa-apa saja kegiatan yang termasuk ke dalam budaya positif di sekolah, seperti membuat keyakinan kelas pada awal tahun sebelum memulai pembelajaran, kemudian menerapkan budaya senyum, sapa, dan salam di sekolah, kemudian selalu menjaga kebersihan sekolah, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan membaca Asmaul Husna bersama-sama di setiap hari Jumat. Dan tadi beliau juga menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Kelima diantaranya yaitu: pertama, ada guru sebagai penghukum; kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah; ketiga, guru sebagai teman; keempat, guru sebagai pemantau; dan yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Tadi beliau menampilkan video bagaimana 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yang mana guru harus bisa memahami karakter peserta didik. Tidak harus langsung memberi hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah, tetapi kita juga perlu menggeser fokus dari hukuman yang bersifat
bersifat negatif ke konsekuensi yang lebih berorientasi pada proses pembelajaran. Menurut saya, salah satu posisi kontrol guru yang bagus untuk diterapkan di sekolah yaitu posisi yang terakhir, yaitu posisi guru sebagai manajer, yang mana di sini guru posisinya berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Nah, dengan mengintegrasikan posisi kontrol ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan karakter peserta didik. Nah, selain itu juga Bapak Muhammad Fotanik menjelaskan tentang budaya positif yang telah dilakukannya, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, dari pemaparan yang sudah beliau lakukan, bahwa keyakinan kelas ternyata juga sangat baik dilakukan di dalam kelas. Saya memahami bahwa keyakinan kelas tersebut dibuat secara bersama-sama dengan siswa, dan siswa meyakini bahwa peraturan itu dibuatnya sendiri dan untuk dipatuhi bersama. Hal yang saya rasakan dari pemaparan Bapak Muhammad Fotanik, saya merasa senang mendapatkan ilmu baru dari beliau, dan pembelajaran dari beliau ini sangat baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini. Hal yang sudah dilakukan beliau juga mengalami peningkatan dari segi pembelajaran terhadap siswa, dan saya sangat mendukung dari program guru penggerak ini untuk dapat meningkatkan cara mengajar di kelas dan bagaimana cara guru menghadapi siswa. Nah, dari pembelajaran tersebut, hal yang akan saya lakukan, saya akan mencoba belajar bersama dengan guru penggerak untuk menerapkan apa-apa saja hal yang baik untuk meningkatkan cara mengajar di dalam kelas. Saya selalu memberikan dukungan penuh kepada Bapak Muhammad Fotanik untuk terus mengembangkan potensi diri dan belajar terus bersama pendidikan guru penggerak hingga selesai, dan semoga nanti ilmu yang beliau dapatkan diharapkan dapat berdampak pada peserta didik di sekolah, kemudian dapat berdampak kepada teman-teman sejawat dan kepada semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.